Halo. Hai. Ya, hari ini pakaian kita matching hijau-hijau. Dan kali ini kita mau membahas tentang empeng. Mana empeng? Empengnya ini empengnya. Aduh, cici. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membentuk kepala dan wajah bayi. Dan di situ kita membahas bahwa kalau bisa jangan pakai empeng. Karena kalau misalnya pakai empeng itu akan mengganggu struktur gigi anak ketika nanti dia besar. Jadi dia nanti giginya bisa overcrowded, gigi bukan overcrowded. Terus bisa jadi giginya itu overbite. Overbite itu gigi yang atas itu lebih maju daripada gigi yang bawah. Ya kayak gigiku. Gigiku itu overbite. Karena dulu ngempeng. Nah, Aku juga ngempeng. tapi sebenarnya bisa nggak sih bayi itu nggak ngempeng? Bisa dong, aku katanya nggak ngempeng. Bukannya kamu katanya pakai empeng sampai kelas 6 SD? Dot. Oh, pakai Iya. dot. Jangan, Sampai kelas 6 SD pakai dot. jangan dibilangin. Katanya kalau misalnya ada teman-temannya main ke jadi Ken itu pakai dot tapi Nggak. dirahasiakan, teman-temannya nggak boleh ada yang tahu. Enggak, diem. Terus kalau ada teman-temannya yang main ke rumah digodain sama papanya, Enggak. Kinan nggak ngempeng Kinan. Jadi tadinya kan takutnya empeng itu bisa merusak struktur giginya ketika dia dewasa gitu kan. Tapi pas kita kemarin mencari di toko bayi, ternyata ada empeng yang orthodontical Ya, friendly. Jadi Ya. kayak itu tuh empengnya didesain khusus untuk tidak merusak gigi. ya, ya kemarin nemu itu apa empeng yang bentuknya nggak kayak puting. Jadi coba dikasih lihat bentuknya. Bentuknya itu kayak ceper, nggak ganggu gigi. Ceper gak ganggu. Jadi sebenarnya lebih mirip ke teeter daripada ini. Iya, tuh ceper kan. Lebih mirip ke teeter daripada ke kayak dot gitu ya. Jadi nggak kayak puting gitu. Jadi kalau saat itu lebih orthodontical friendly. Tapi meskipun begitu, empeng itu sebisa mungkin jangan dipakai ketika umurnya itu bayinya udah gede atau udah tumbuh giginya. Mulai umur berapa? Jadi bayi itu umur giginya umur berapa sih? 2 tahun 2 tahun ya? kayaknya. Ya, jadi dibilangnya kalau misalnya bayinya udah umur 2 tahun atau udah tumbuh giginya, sebisa mungkin jangan dipakai lagi empengnya karena berarti udah ada giginya gitu kan. Iya. Dan itu nanti formasi giginya, posisi giginya itu bisa berubah gara-gara dia ngempeng. Nah, bisa digantiin sama yang namanya teeter. Ya. Teeter tuh ya apa tuh kayak barang-barang plastik yang kenyal-kenyal itu, dan emang didesain buat kalau bayi lagi pengen gigit-gigit gitu. Kadang bayi tuh pengen gigit gara-gara dia tuh giginya mau tumbuh. Jadi gatel gusinya. Iya, kata tuh sore gums alias radang gusi. Dan ketika kayak gitu kan pengennya gigit-gigit. Iya. Nah itu bisa dikasih teeter. Jadi kalau misalnya bayinya nanti udah umurnya udah gede, bisa tuh dikasih teeter. Tapi sebetulnya sebelum usia 2 tahun pun itu kalau bisa juga udah jangan ngempeng sejak usia 6 bulan. Karena di antara usia 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran, telinga, infeksi telinga. Infeksi telinga. Ya, pokoknya itu tidak direkomendasikan setelah 6 bulan. Ya udah, nanti kita ikutin aja setelah 6 bulan kita nggak akan pakai ikan empeng untuk bayinya. Tapi ya mungkin nanti butuh perjuangan juga karena bayi itu sekali ngempeng dia akan ketagihan. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau sebelum 6 bulan empeng itu juga ada manfaatnya. Malah banyak manfaatnya. Malah banyak manfaatnya. Jadi kemarin kita baca empeng itu bisa mengurangi resiko SIDS. Apa itu SID? SIDS itu sudden infant death syndrome. Jadi kayak bayi itu sering meninggal secara mendadak. Oh ya. Jadi dengan pakai empeng itu katanya menurut penelitian itu bisa menurunkan resiko itu. Iya, katanya soalnya kadang tuh bayi tuh kan apa berhenti nafas tiba-tiba gitu. Katanya itu bisa bikin sudden meninggal tiba-tiba gitu. Nah, pakai empeng ini dia tuh kayak ngebuka saluran udaranya gitu, dipaksa dibuka. Jadi kan dia ngenyot terus, nyot gitu. Dan saluran udaranya tuh kebuka terus gitu. Jadi kayak nurunin resiko kematian. Selain itu juga yang paling gampang sih kalau misalnya pakai empeng dia lebih jarang rewel, dia lebih gampang tidur,
Kemarin kita pas pakein empengnya sehari itu kayak wah Diem. enak ya, dia diem nggak rewel gitu. Gak ada suaranya. Tapi karena dia masih terlalu kecil, dia masih 4 minggu persis. Iya. Jadi ketika pas empengnya dicopot terus pas disuruh nyusu, dia kesulitan untuk menyusu. Yang jelas tidak boleh di bawah umur 4 minggu. Ya. Kenapa? Karena di bawah umur 4 minggu bayi itu masih belum tahu cara menyusu dengan sempurna. Ya harus masih belajar. Masih belajar. Jadi kalau misalnya nanti dia dikasih empeng, nanti dia bisa bingung puting. Iya. Jadi dia nggak tahu ini empeng atau puting ibunya. Iya. Dan itu akan mengakibatkan kalau misalnya bingung puting, dia nggak bisa nyusu lagi. Jadi kayak lupa caranya nyusu gimana. Sama lebih susah nyusu, sama kadang nolak buat nyusu gitu. Jadi malah kayak khawatir gizinya menurun. Kemarin pas kita beli empeng dan kita kasih ke dia selama 1 hari, dia sempat kayak gitu. Jadi dia nangis pas dikasih susu kayak nggak bisa caranya nyusu. Kayak maunya yang empeng gitu. Ya padahal umurnya udah 4 minggu gitu. Nah tapi ya mungkin nanti kita akan coba lagi di minggu kelima, kita akan coba lagi kasih empeng bisa atau enggak. Tapi kalau masih belum bisa, ya empengnya nggak kita pakai dulu. Setelah dia umur 4 minggu sampai nanti 6 bulan pakai empeng, justru itu bermanfaat. Ya. Karena bisa mengurangi resiko SIDS, Ya. Sudden Infant Death Syndrome. Terus setelah 6 bulan itu kalau bisa jangan lagi pakai empeng, karena itu bisa meningkatkan resiko infeksi telinga. Setelah umur 2 tahun udah ada giginya, jangan pakai empeng karena itu bisa merusak Gigi. struktur giginya. Dan apalagi setelah umur 4 tahun itu udah mulai tumbuh gigi yang permanen ya. Iya dulu aku juga pakai dan itu jadinya gingsul. Ada yang di atas gitu loh. Terus aku jadi dikatain nih gara-gara udah pakai kawat gigi. Oh. Sudah, itu info yang kita bagikan mengenai empeng. Semoga bermanfaat